Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sultan Asnaf Fardede, NIM 114210028 dari TL21 Blok 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan acara 4, yaitu latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Langkah pertama yaitu kita akan membuka aplikasi ArcMap, kemudian kita membuka New Maps, kemudian kita pilih Blank Map. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur koordinat terlebih dahulu dengan klik kanan pada layer, kemudian masuk ke properti, kemudian kita klik koordinat sistem, kemudian kita pilih UTM zone 49, kemudian oke. Kemudian kita akan memasukkan data dengan klik kanan pada layer, kemudian add data, kita masukkan batas administrasi, kemudian kita add. Kemudian kita klik batas administrasi, kemudian kita masuk ke data, kita ekspor data, kita ganti penyimpanannya menjadi acara 4, kemudian untuk namanya kita ganti menjadi kemiringan lereng. Kemudian kita klik save. Kemudian kita unchecklist pada batas administrasi. Setelah itu kita akan membuat ini menjadi 5 bagian dengan pertama itu kita klik kanan, kemudian kita masuk ke edit feature, kemudian start editing. Kemudian kita akan mengklik dari ujung sini sampai masuk ke semua area. Kemudian kita masuk ke editor, kita masuk ke merge. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke editor, kemudian save edit. Stop editing dulu, guys. Kemudian kita akan klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian kita masuk ke data, ekspor data. Kemudian untuk folder kita ganti nama menjadi curah hujan. Kemudian kita save. Oke. Yes. Kemudian kita masuk lagi ke data, ekspor data, kemudian kita ganti nama menjadi jenis tanah. Kemudian kita akan men-unchecklist pada jenis tanah dan curah hujan. Kemudian pada kemiringan lereng kita akan klik kanan, kemudian edit feature, start editing. Selanjutnya kita akan masuk ke cut polygon. Selanjutnya kita akan membagi daerah menjadi 5 bagian. Kemudian kita akan masuk ke editor, save edit, dan stop editing. Selanjutnya kita akan masuk ke curah hujan, checklist curah hujan. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian edit feature, kemudian start editing. Kemudian kita klik cut polygon. Kemudian kita masuk ke editor, save editing, kemudian kita stop editing. Selanjutnya kita masuk ke jenis tanah, kita unchecklist pada curah hujan. Lakukan hal yang sama seperti curah hujan. Dan start editing. Kemudian kita masuk ke cut polygon. Kita membagi 5 wilayah lagi. Kemudian kita masuk ke editor, save edit. Kemudian kita stop editing. Kemudian kita masuk ke kemiringan lereng, klik kanan, kemudian open attribute table. Kemudian kita masuk ke tabel option, kemudian add file. Untuk namanya kita ganti menjadi score HL. Untuk ininya kita ganti menjadi agar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke tabel option lagi, kemudian kita ganti menjadi keterangan. Untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian edit feature, start editing. Kemudian kita akan mengganti skor KL dan keterangan seperti pada buku panduan halaman 27. Kemudian kita klik stop editing. Yes. Kemudian kita masuk ke curah hujan, kita lakukan hal yang sama seperti step sebelumnya. Masuk ke option, add file.
ganti menjadi skor CH. Kemudian untuk type-nya kita ganti menjadi long, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke add file lagi, kemudian kita gantinya menjadi keterangan. Untuk type-nya kita ganti menjadi teks, kemudian oke. Selanjutnya kita klik kanan pada curah hujan, kemudian edit picture, kemudian start editing. Kemudian kita close, kemudian kita masuk ke editor, stop editing. Save edit, kemudian stop editing. Kemudian kita masuk ke jenis tanah, kita open attribute table, kemudian kita optionnya kita ganti menjadi score JT, kemudian untuk shortnya kita ganti menjadi long, kemudian oke. Selanjutnya pada table option kita masuk ke add file, kemudian kita ganti menjadi keterangan. Terus untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita klik kanan pada jenis tanah, kemudian kita edit picture, kemudian start editing. Kemudian kita close, save edit, kemudian stop edit. Dan kita checklist pada jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Kemudian kita masuk ke geoprocessing, kemudian kita masuk ke union. Kemudian untuk input feature-nya kita masukkan data curah hujan kita tadi. Kemudian untuk input feature-nya kita masukkan kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Terus kita klik add. Kemudian untuk output feature-nya, namanya kita ganti menjadi arahan pengelola. Untuk namanya kita ganti menjadi arahan fungsi kawasan. Kemudian kita klik save. Dan oke. Ini merupakan hasil dari union tadi. Kemudian kita klik kanan pada arahan fungsi kawasan. Kemudian kita open attribute table. Kemudian kita masuk ke table option, add file. Kemudian kita ganti nama menjadi score total. Kemudian untuk type-nya kita ganti menjadi long. Untuk file propertinya kita ganti menjadi 100. Kemudian oke. Kemudian kita masuk ke table option, kemudian add file. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi keterangan. Untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik kanan pada skor total. Kemudian masuk ke file kalkulator. Kemudian kita masukkan rumus dengan klik skor KL. Kemudian tambah dengan skor curah hujan. Kemudian ditambah dengan skor jenis tanah. Kemudian kita klik OK. Karena di skor total ada yang di bawah 45, maka kita akan masuk ke select by attribute. Kemudian kita klik skor total, kemudian kita apply. Setelah kita masukkan rumus, kemudian kita masuk ke keterangan. Kita klik kanan, kemudian file kalkulator. Klik kanan pada arahan fungsi kawasan. Kemudian kita klik properti. Kemudian kita masuk ke kategoris. Setelah itu kita akan masuk ke layout view.
Kemudian kita akan menambahkan kotakan untuk keterangan. Pertama kita klik rectangle, kemudian kita sesuaikan dengan peta kita. Kemudian kita akan membuat tulisan di sini dengan klik A di samping rectangle tadi. Kemudian kita teks. Kemudian kita akan memindahkan gambar kotakan untuk keterangan warna. Keterangan tadi kita klik pada A dan kita teks. Kemudian di sini kita klik, teksnya kita ganti menjadi setelah semuanya sudah dimasukkan, ini merupakan hasil akhir dari acara 4. Selanjutnya kita akan menyimpannya dengan klik file, kemudian save as. Kemudian kita akan mengganti namanya menjadi hasil beta acara 4. Kemudian save. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.